hidup selalu menyertai. Di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk, gelombang menyerang. Dia setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk, gelombang menyerang. Dia setia. Shalom, selamat pagi.
Warta Jemaat, Jakarta 6 Maret 2022, Minggu Prapaskah pertama. Who am I adalah tema kita pada minggu hari ini dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 8 ayatnya yang kelima sampai dengan yang keenam dan Yesaya 43 ayat yang keempat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dalam minggu ibadah Minggu Prapaskah pertama ini, juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Jika belum ada tempat ibadah yang menetap, dengan senang hati kami mengajak untuk bergabung, dan apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari memerlukan pelayanan dan informasi dapat menghubungi rohaniawan, penatua, atau sekretariat gereja. Pelayan firman. Kebaktian umum pada hari ini pukul 6.30 dan pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rudi Zaluku. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Ibadah onsite bulan Maret. Mulai bulan Maret 2022, ibadah umum akan kembali diadakan 2 kali, yaitu pada pukul 6.30 dan pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi jemaat yang akan hadir onsite diwajibkan: pertama, sudah vaksin kedua. Kedua, memiliki aplikasi Peduli Lindungi atau kartu vaksin cetak. Ketiga, dalam kondisi sehat walafiat. Keempat, bersedia mengikuti arahan dari tim Tagana. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Digital. Panitia Paskah 2022. Untuk saat ini, anggaran Paskah yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp34.979.934. Mohon dukungan doa dan partisipasi jemaat sekalian. Bagian wanita. Persekutuan wanita akan kembali diadakan pada tanggal 8 Maret 2022, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami menantikan kehadiran jemaat wanita sekalian. Kelas katekisasi dan bimbingan pranikah. Perubahan jadwal. Mulai hari ini tanggal 6 Maret 2022, kelas katekisasi berubah menjadi pukul 11 sampai dengan pukul 12 dan kelas bimbingan pranikah menjadi pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Keduanya dilakukan secara onsite. Sekali lagi, keduanya dilakukan secara onsite. Bagi peserta kelas katekisasi dan bimbingan pranikah diwajibkan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 6 sampai dengan 12 Maret 2022. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta ini kami sampaikan. Seluruh rohaniawan, penatua, dan badan pengurus bagian-bagian mengucapkan terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati pelayanan kita semua. Jemaat, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian pembuka dari Nafiri Rohani 119 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa. Haleluya.
Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Prapaskah pertama ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Silakan duduk, Bapak Ibu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sebagai nas pembimbing bagi kita dalam ibadah Prapaskah pertama ini terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita menyambut dengan pujian, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, bulan dan bintang cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai alam raya yang besar, puji kalihmu bergemar. Haleluya, haleluya. Puji Bapa dan Putranya dan Roh Tritunggal yang esa. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini kita dengarkan hukum Tuhan yang didasarkan pada Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita datang kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa kita sering gagal untuk kemudian mewujudkan hukum Tuhan ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan juga segenap akal budi. Demikian juga terhadap sama manusia. Kita menyatakan penyesalan kita dengan pujian, terimalah aku. Tiada
ibuku bertelut, mempersembahkan hidupku, sempurna karya-Mu Tuhan, terimalah aku, terimalah aku menjadi anakmu. Engkau Tuhan Juru Selamat, kekal dan abadi. Mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepadanya. Bapa di surga, dalam kesadaran penuh bahwa kami orang berdosa, kami datang kepada Tuhan memohon belas kasihan-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, terlalu banyak hal yang telah kami lakukan yang menyimpang dari jalan Tuhan. Terlalu banyak hal yang telah kami lakukan Tuhan yang menyakiti orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasihan Tuhan. Ampunilah setiap kami ya Tuhan. Baharulah hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus itu sendiri. Bapa di surga, inilah pengakuan kami dan mohon belas kasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah dengan sungguh-sungguh mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita didasarkan pada Efesus 1 ayat 7. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Mari kita memberikan salam damai satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu sekalian telah menerima anugerah Tuhan, mari kita katakan ada kuasa dalam darah Tuhan. Maukah engkau bebas dari beban? Ada kuasanya darah Tuhan. Maukah engkau iblis dikalahkan? Ada kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah.
sebagai orang yang telah menerima anugerah dari Tuhan, maka dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang didasarkan pada Ulangan 11 ayat 16. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Silakan duduk, Bapak Ibu. Kita akan menaikkan pujian di persiapan dalam pemberitaan firman Tuhan. Satu pujian, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Manusia lahir dari rahim ibu, diberi makan dengan kasih Bapa, dipelihara dengan karunia Tuhan, dikenyangkan egonya oleh dosa. Dalam napasnya manusia menghadiri dua babak besar, babak kelahiran, babak kematian, babak pertemuan, babak perpisahan, babak menangis, babak tertawa, dan juga babak Tuhan serta babak dosa. Manusia, antara Tuhan dan dosa, mana yang akan kau pilih?
Pagi-pagi udah cerewet banget minta nomor WhatsApp lu. Kasih nggak nih? Janganlah, kan lo tahu gue udah punya pacar. Gue udah bilang gitu, tapi dia kekeh. Mau kenalan aja sih katanya. Ah enggak ah, gila kali lo ya. Tapi kan, gue tahu banget nih kalau gue nggak kasih, dia pasti bakal neror gue. Please lah Kak, bantuin gue. Ya lu balas aja dikit-dikit, nanti lama-lama juga berhenti kok. Ah udah gila lo ya. Enggak ah. Ayolah Kak, bantuin gue. Nanti gue bantuin deh bikin presentasi buat besok. Anak yang ngebet banget, ngejar dapat nomor WhatsApp lu. Tapi Kak, anaknya sih asli supel banget. Siapa tahu jadi teman dekat lo. Ya udah deh. Tapi beneran ya, lo bantuin gue presentasi nanti. Ya udah Kak, ketemu di kantor ya. Ya udah, oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah kelelahan kami dalam dunia ini, karena banyaknya tekanan, banyaknya pergumulan, bahkan juga masa pandemi yang menimbulkan tekanan yang luar biasa. Kami sangat-sangat rapuh. Kami membutuhkan Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, sehingga itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, bisa memberikan pengharapan yang baru bagi kami dalam menjalani kehidupan, bahkan menatap hari esok. Ketika firman-Mu kami baca, kami renungkan, kami permohon pertolongan Roh Kudus mencerahkan hati kami, membukakan kepada kami sehingga kami mengerti akan kebenaran firman. Dan dengan kerendahan hati kami mau hidup. Pada surga, inilah doa kami dalam nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Panitia Paskah pada tahun ini menetapkan tema khotbah di minggu Prapaskah pertama adalah Who Am I? Didasarkan pada Mazmur 8 ayat 5-6 dan Yesaya 43 ayat 4. Mazmur 8 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kemudian Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Bapak Ibu, kita bersyukur Majelis Jemaat memutuskan mulai minggu ini kita melaksanakan kebaktian onsite,
kebaktian 1 dan juga kebaktian 2. Tentu dengan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, tapi kita meyakini Tuhan memimpin, dan yang menjadi tanggung jawab kita bersama yang hadir adalah tetap mengikuti protokol kesehatan, supaya kita semua tetap terjaga dengan baik. Dan juga kami tetap menghimbau bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti sore disiarkan ulang rekaman kebaktian ini, kami menghimbau jikalau sudah vaksin kedua, dalam kondisi sehat dan memungkinkan, mari bersama-sama beribadah, datang ke gereja. Majelis jemaat sudah berusaha sedemikian rupa. Tadi setelah selesai kebaktian 1, ruangan ini disemprot. Disemprot sedemikian rupa. Tujuannya untuk memberikan rasa nyaman, tenang kepada kita bisa beribadah dengan baik. Dan juga ada banyak hal yang lain telah dilakukan. Mari kita bersama-sama tetap menjaga relasi kita bersama dengan Tuhan melalui ibadah pada hari Minggu. Bapak Ibu yang terkasih, hari Rabu yang lalu di seluruh gereja Katolik dan juga di beberapa, karena tidak semua, di beberapa gereja Protestan melaksanakan kebaktian Rabu Abu. Posisi Sinode Gereja Kristus sampai hari ini belum ada ketetapan resmi untuk melaksanakan kebaktian Rabu Abu. Jadi itu diberikan pilihan kepada majelis jemaat apakah melaksanakan atau tidak. Sebenarnya ketika masa Prapaskah namanya diganti, kalau dulu kan sebelum itu masa masa sengsara ya, sebelumnya diubah menjadi Prapaskah. Sebenarnya kalau mengatakan memakai istilah masa Prapaskah, maka harus ada Rabu Abunya. Nah, itu sebenarnya rangkaiannya. Kalau berani pakai istilah masa Prapaskah, Minggu Prapaskah, maka pasti ada Rabu Abunya. Memang sebelumnya kita masih pakai masa sengsara, sehingga memang tidak mengenal Rabu Abu. Tapi sekali lagi, di hari Rabu lalu memang sudah dimulai. Ini adalah 40 hari sebelum masuk hari Paskah. Pada hari Rabu Abu itu ditandai dengan membubuhkan abu di dahi. Itu adalah tanda pertobatan, dan itu juga adalah tanda dari kerenahan hati untuk menerima abu tersebut. Abu itu kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian bahwa itu adalah sisa-sisa benda dari pembakaran. Abu itu sesuatu benda yang secara umum dimaknai tidak berharga dan sia-sia. Itu sebenarnya sebuah penghayatan akan hidup kita dalam kesia-siaan, tidak berharga, tanpa Kristus mati dan bangkit pada hari Paskah. Jadi 40 hari ini adalah masa perenungan yang panjang bersama dengan Kristus yang menderita. Kita menghayati bagaimana penderitaan Kristus sampai nanti kemenangannya. Sehingga dalam masa-masa seperti ini biasanya gereja-gereja itu menghindari acara-acara yang menimbulkan euforia yang berlebihan. Karena sekali lagi masa-masa penderitaan. Dan gereja-gereja Katolik dan juga beberapa Protestan memaknai masa ini adalah waktu-waktu berpuasa selama 40 hari didasarkan kepada puasanya Tuhan Yesus. Jadi ini adalah bagian dari sejarah yang berhubungan dengan hari-hari besar gerejawi. Jadi sekali lagi masa-masa ini adalah masa-masa yang menjadi pergumulan sebagaimana Yesus bergumul sampai nanti pada masa kebangkitan pada hari Paskah. Nah sekarang dalam Mazmur 8 yang kita baca pada hari ini, saya melihat bagian ini menjadi doa syukur. Doa syukur yang dinaikkan oleh pemazmur. Ia menaikkan syukurnya kepada Tuhan karena dalam perenungannya, dalam penghayatannya, ia kemudian mengakui bahwa manusia itu adalah ciptaan yang lebih berharga dari segala ciptaan yang lain.
Jadi ia menyatakan syukurnya, ia merenungkan hidupnya, dan ia sampai kepada titik, pada pengakuan bahwa manusia lebih berharga dari ciptaan yang lain. Kita perhatikan mulai dari ayat 2. Mulai dari ayat 2 Bapak Ibu, pemazmur mengatakan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan." Bagian ini dibuka dengan sebuah pengagungan, penghormatan kepada Allah. Sebuah pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kami. Dan Tuhan kami itu adalah Tuhan yang mulia, yang mengatasi segala bumi, yang kemudian keagungannya melintasi segala sesuatu yang telah Dia ciptakan. Dia jauh lebih besar dan tidak ada bandingnya dibandingkan dengan langit, bumi, dan segala isinya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat 3 yang menjadi pengakuan pemazmur pada bagian ini, yang mengatakan, "Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam." Yang kita lihat pada bagian ini adalah pemazmur hendak menegaskan bahwa yang lemah itu dalam persepsi dunia, persepsi manusia dapat mengalahkan yang kuat dalam persepsi dunia. Siapa yang lemah pada bagian ini? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak. Lemah. Tetapi kalau kita memperhatikan, kemudian firman Tuhan mengatakan, "Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam." Dimaknai sebagai kekuatan atau pihak yang lebih besar dibandingkan pihak sebelumnya. Lalu kemudian ayat 4. Di sini dikatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan tanganmu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan." Sekali lagi pada bagian ini menegaskan bahwa manusia yang sederhana itu mampu mengungguli jauh lebih besar dari sesuatu yang megah dari persepsi manusia. Sehingga dari sini saya melihat baik orang yang hebat dalam versi dunia maupun ciptaan-ciptaan yang ada dengan segala kemegahannya, Tuhan mengatakan, manusia sekalipun kamu kecil, kamu lebih hebat, lebih berharga dibandingkan dengan mereka. Jadi kalau ditanyakan, who am I? Saya adalah pribadi yang lebih berharga dari semua ciptaan yang lain. Bagaimana kita melihat ini? Bagaimana kemudian kita bisa sampai kepada sebuah keputusan, kesimpulan seperti itu? Saya mengutip dari pendapat Donald Williams. Donald Williams dalam bukunya ia menuliskan begini, bahwa kita melihat kemuliaan manusia dalam terang kemuliaan Allah. Jadi kita berani mengatakan bahwa manusia pribadi yang berharga itu bukan karena berdasarkan sudut pandang kita, tapi kita melihatnya berdasarkan sudut pandang kemuliaan Allah. Dalam kemuliaannya yang menempatkan kita jauh lebih besar dari segala ciptaan yang lain. Maka sekali lagi, manusia itu lebih berharga dari apapun. Ayat 5 yang kita baca mengajukan pertanyaan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Bapak Ibu, usia itu nggak bisa bohong, benar nggak Bapak Ibu? Tadi malam tetangga tanya kepada saya, "Pak Rudi, siapa ya nama Pak RT kita?" Saya ingat, iya ya, siapa ya? Saya sering ketemu dengan dia, saya sering menyapa dia. Nah, saya tahu namanya siapa. Tetapi ketika ditanya, saya tidak tahu. Saya bilang memang usia tidak bisa bohong. Menjelang setengah abad, saya merasa saya semakin banyak lupa. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa saya lupakan.
momen-momen penting dan bersejarah dalam hidup saya. Saya selalu ingat dari antara semua guru dan dosen saya, satu yang paling saya ingat. Guru biologi SMP saya, Ibu Si Hombing. Yang lainnya, guru-guru dosen-dosen yang hebat, sorry, gak ingat. Ya kalau ingat pun terlintas. Tapi guru satu ini, Ibu Si Hombing, itu selalu teringat. Kenapa? Kan suatu pagi ketika saya sakit, datang ke sekolah, dan dia datang melihat saya, lalu mengatakan, Rudi, yuk sarapan yuk. Dia kasih saya uang waktu 10.000 rupiah. Sarapan, setelah ini kamu pergi ya ke puskesmas. Kan tidak jauh dari sekolah puskesmas. Itu bagi saya berkesan luar biasa, ingat terus. Jadi kenapa kita bisa ingat? Karena berkesan. Meninggalkan memori yang cukup dalam. Kalau firman Tuhan mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya Tuhan? Alasannya apa? Adakah yang berkesan kepada Tuhan akan hidup saya? Adakah pelayanan saya, pelayanan kita yang membuat Tuhan selalu mengingat siapa kita? Adakah peristiwa yang kita buat luar biasa sehingga Tuhan terpukau dan Tuhan selalu mengatakan, aku ingat tuh apa yang kamu lakukan? Adakah? Dalam perenungan saya merasa tidak ada. Sehingga saya berpikir saya itu lebih pantas untuk dilupakan. Apalagi dosa demi dosa, kesalahan demi kesalahan yang saya perbuat. Lah apa yang membuat Allah itu mengingat saya? Belum lagi kemudian dilanjutkan pada ayat ini. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apa yang membuat Allah itu memperhatikan kita? Apa yang membuat Allah itu kemudian mempedulikan kita? Ada apa? Karena jasa kita? Karena ibadah kita? Apa? Saya melihat Bapak Ibu sekalian dari perenungan pribadi. Sekali lagi tidak ada hal yang dapat dibuat oleh manusia sehingga kemudian Allah itu mengingat dan Allah itu mengindahkan manusia. Lalu apa dong alasannya? Saya melihat hanya satu ada alasan yang membuat kemudian Tuhan itu mengingat siapa kita dan Tuhan itu mengindahkan kita, yaitu bahwa kita itu diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah itu sendiri. Ia tahu bahwa kita adalah citra dari dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kita adalah wakilnya sendiri, tempatkan ke tengah-tengah dunia dengan tanggung jawab menjadi rekan sekerja Allah. Sehingga ketika Tuhan menciptakan kita sebagai imago Dei, sebagai gambar dan rupa Allah, maka kemudian ini sekali lagi yang membuat kita berharga. Sebagai imago Dei, setiap kita memiliki atribut-atribut kepribadian Allah. Misalnya, kita itu punya pengetahuan, sebagaimana Allah kita itu punya pengetahuan. Allah yang punya perasaan, kemudian ia berikan kepada kita sehingga kita bisa merasa, sehingga ada yang bisa jatuh cinta. Allah yang berkehendak, Allah memberikan kehendak itu kepada kita. Jadi apa yang ada dalam kepribadian itu kemudian natur atau atribut-atribut itu diberikan kepada manusia. Tapi jangan dibalik ya. Maksudnya bukan kepribadian saya pasti ada dalam diri Allah. Belum tentu, karena kepribadian kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi dalam kekudusannya, dalam keagungannya, kepribadiannya itu diberikan kepada kita. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Sebagai imago Dei itu kita kemudian memiliki moralitas. Tetapi moralitas kita bukanlah moralitas yang bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebas dan bertanggung jawab. Lalu kemudian sebagai imago Dei itu kemudian kita memiliki kerohanian yang memungkinkan kita eksis di hadapan Allah dalam persekutuan yang kekal dengan Allah di dalam roh. Saya mengutip pendapat Henry Tison. Saya mulai berubah mulai hari ini dalam khotbah karena saya diprotes seseorang. Ini sebenarnya rekan kuliah. Dia mengatakan pendeta itu paling banyak melakukan plagiat.
Saya bilang, kenapa pendeta plagiat? Pendeta kalau ngutip pendapat orang lain gak pernah kasih catatan kaki. Dia anggap itu pikirannya sendiri. Jadi pendeta ketika khotbah banyak berdosa di atas mimbar. Karena plagiat. Oh iya juga ya, saya melakukan plagiat selama ini. Saya kutip pendapat orang lain, gak nyebutin dari mana ngambilnya, dari mana bacanya. Jadi saya mulai bertobat hari ini. Jadi saya kutip dari Henry Tyson yang mengatakan begini. Aku telah menciptakan manusia untuk dirinya sendiri. Allah telah menciptakan manusia untuk dirinya sendiri. Dan manusia menemukan kepuasan tertinggi dalam persekutuan dengan Tuhannya. Apa yang kita lihat pada bagian ini? Dua hal. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan untuk dirinya. Jadi ketika kita ada bukan untuk diri kita. Bukan. Ketika Allah menciptakan berdasarkan gambar dan rupanya, itu untuk kepentingan Allah, itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepentingan si aku. Dan yang kedua, Henry Tyson mengatakan bahwa manusia itu menemukan kepuasan tertinggi dalam persekutuan dengan Tuhannya. Jadi kepuasan kita tertinggi bukan kepada jas, kepuasan tertinggi bukan kepada gelar, kepuasan tertinggi bukan ke apa yang kita kemudian pakai, nikmati. Misalnya kita pesan kopi, puas. Wah, rasanya hidup ini sudah setengah surga. Kan. Bukan di sana. Tapi kepuasan tertinggi manusia yang adalah gambar dan rupa Allah dinikmati dalam persekutuan bersama dengan Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dalam Yesus Kristus. Dalam persekutuan itulah ada kepuasan yang tertinggi. Sekali lagi tidak ada dalam hal yang lain. Hanya dalam persekutuan. Itulah imago Dei. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau bertanya siapakah aku dan kamu, maka pasti kita adalah ciptaan yang lebih berharga dari segala ciptaan yang lain. Dari benda-benda, dari tumbuhan, dari binatang, dari apapun. Lebih berharga. Apalagi kita memiliki atribut kepribadian dari Allah. Memiliki moral, memiliki persekutuan dengan Allah yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Konsep ini saya pikir mengalami penurunan. Ada degradasi yang luar biasa. Allah menempatkan manusia berharga, tapi manusia menempatkan dirinya menjadi tidak berharga. Revolusi industri, revolusi teknologi, itu membuat manusia, atau manusia itu membuat dirinya berada pada titik terendah. Manusia menjadi budak dari teknologi. Bahkan juga manusia menjadi budak dari dirinya sendiri. Padahal dari sejak awal ketika Allah itu menciptakan manusia untuk dirinya Allah. Tapi mengalami degradasi, penurunan yang luar biasa. Apalagi dengan perkembangan media sosial sekarang ini, mohon maaf. Dengan bangganya orang-orang tertentu publish foto atau video tentang dirinya yang menurut saya seronok dan tidak pantas. Tapi begitu banyak orang juga melihat dan menonton. Apalagi industri pornografi begitu wah dan menjanjikan di dunia. Tapi sebenarnya itu membuat manusia menjadi tidak berharga sama sekali. Lebih rendah dari binatang. Perhatikan LGBT, lesbian, gay dan segala macam. Apakah itu mengangkat harga manusia, harga diri manusia? Tidak. Bahkan ditempatkan lebih rendah dari binatang. Di mana konsep Allah yang semula? Sekali lagi ketika bertanya, who am I? Saya adalah ciptaan yang lebih berharga dari apapun. Maka sebagai ciptaan yang lebih berharga, mari kita menikmati. Secara khusus kepuasan tertinggi itu dicapai di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Tuhan kita. Saya tak mendorong kita sekalian semakin menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Apalagi dalam masa-masa sekarang ini.
Tadi saya sempat cerita kepada Penatua Andi. Dalam minggu-minggu ini, 2 minggu ini saya mengalami guncangan yang besar. Karena satu kali saya telepon pembimbing akademik saya. Saya tanya, Pak, proposal disertasi saya udah selesai, Pak. Prof, 6 inisial K memberikan nilai A. Gimana, Pak? Dia bilang, apa temanya? Ini. Berapa variabel? 7, Pak. Nah, jelaskan. Ini. Dia bilang, rubah temanya sekarang juga. Nah, saya udah buat di proposal disertasi saya 92 halaman. Suruh ubah. Artinya saya harus mulai dari mana? Dari 0. Nilai sebelumnya dapat apa? A. Saya udah, aduh Tuhan. Ini namanya penderitaan. Karena saya harus membuang segala ide-ide yang sudah dihargai oleh profesor sebelumnya. Sekarang tidak ada artinya di hadapan pembimbing akademik. Saya melihat dalam 2 minggu ini yang menjadi kekuatan saya adalah persekutuan bersama dengan Tuhan. Kalau terus mempertahankan ego, wah kan profesor ini udah bilang ini, oh nilainya udah bagus, kok disalah-salahin sih? Jadi enggak itu, enggak akan selesai. Tapi saya pikir, udahlah, ya kita berdoa sama Tuhan. Nikmati saja bersama dengan Tuhan, mengalir kemana Tuhan mau kejalanin. Karena tentu juga sesudah kata pembimbing akademik, bobotnya Pak terlalu rendah untuk doktoral Pak. Itu bobot S1, S2 Pak. Pergumulan tersendiri. Tapi sekali lagi saya menikmati, saya katakan persekutuan bersama dengan Tuhan menjadi kekuatan. Sekalipun memang awalnya gelisah, malam itu nggak bisa tidur. Saya bilang sama istri nggak bisa tidur ini. Saya udah dibantai sama pembimbing akademik. Tapi itu satu proses. Sekali lagi menjadi kekuatan persekutuan bersama Tuhan. Saya kurang tahu bagaimana pergumulan Bapak Ibu. Ada pergumulan juga dalam pekerjaan, merasa dibantai. Dalam usaha, merasa susahkah? Atau di antara Bapak Ibu yang berada di rumah sedang isolasi, merasa berat masa-masa sekarang? Saya mau ajak kita bersama-sama melihat bahwa kita adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah. Sebagai gambar dan rupa Allah, kekuatan kita adalah persekutuan bersama dengan Dia, sehingga kita bisa menghadapi masa-masa yang sulit saat ini. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, berdasarkan Mazmur 8 sebagai doa syukur pemazmur, pemazmur pada bagian ini mengakui bahwa manusia itu lebih bermartabat dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Saya katakan lebih bermartabat karena saya kutip ayat 6. Ayat 6 firman Tuhan mengatakan, namun engkau, yaitu Tuhan, telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dua hal ini menurut saya sangat penting. Yang pertama, engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan yang kedua, telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itulah yang membuat kita itu bermartabat. Ketika saya merenungkan bagian ini, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, saya teringat satu peristiwa dalam Kejadian 3. Ketika ular membujuk rayu si perempuan itu, Hawa. Apa yang dikatakan oleh perempuan itu? Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa yang kita lihat pada bagian ini? Ular bilang tuh sama perempuan, bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tetapi pemazmur mengatakan bahwa engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Beda ya. Hampir sama dengan menjadi itu beda ya. Kalau menjadi Allah berarti manusia itu akan menjadi Allah.
Nah, ini sesuai dengan apa yang diudung-udungkan oleh gerakan zaman baru, bahwa manusia itu adalah Tuhan, manusia itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi pemazmur pada bagiannya mengatakan bahwa ketika kita diciptakan istimewa, lebih daripada ciptaan yang lain, sampai kepada taraf hampir sama seperti Allah, tapi tidak pernah menjadi Allah. Sekali lagi, inilah martabat yang kemudian diteguhkan pada bagian ini, bagaimana Allah itu berkarya secara luar biasa. Ayat 2 dan ayat 3 kita lihat di sana bagaimana Allah itu berkuasa atas musuh dan para penendang melalui para bayi dan anak-anak. Tetapi ayat 7 sampai ayat 9 itu berbeda. Pada ayat 7 sampai 9 di sana dikatakan bagaimana manusia itu berkuasa atas binatang-binatang. Nah, sekali lagi ini bukan ide saya. Kayak saya tulis ada footnote di bawah. Ini tulisan dari Johann Kuci. Dia menuliskan begini. Saya merenungkan, memikirkan tulisan dia ini. Ya betul juga ya. Betul juga. Karena mengacu kepada ayat 7 sampai 9 mengatakan engkau membuat dia itu manusia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Sekali lagi pada bagian bagaimana Tuhan itu kemudian memakai manusia, ciptaan yang hampir sama dengan Allah itu diberikan kuasa, tapi tidak pernah menjadi Allah. Belum lagi kemudian ketika kita lihat pada bagian akhir dari ayat 6 ini ketika mengatakan dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Oh, ini luar biasa loh. Yang memberikan mahkota itu bukan panitia acara perlombaan, tapi Allah sendiri. Kemudian firman Tuhan mengatakan memahkotai manusia itu, ciptaan yang tertinggi itu, dengan kemuliaan dan hormat. Kemuliaan Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang makmur, berlimpah dalam standarnya Allah, bukan standar manusia. Hal ini sesuai dengan makna dalam bahasa Ibrani dan juga Yunani. Lalu kemudian Allah itu memberikan hormat. Kehormatan diberikan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Sekali lagi, semua pengakuan ini bukan datang dari pihak manusia, tapi datang dari pihak Allah yang kemudian menempatkan manusia sebagai pribadi, sebagai makhluk yang bermartabat. Dalam Yesaya 43 ayat 4 yang kita baca tadi, firman Tuhan menuliskan demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sekali lagi pada bagian kita melihat bagaimana manusia itu sungguh-sungguh bermartabat. Sekalipun manusia itu jatuh ke dalam dosa, tapi cinta kasih Tuhan terhadap manusia yang adalah imago Dei itu ditempatkan atau dipulihkan kembali. Dan kita tahu ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Yesaya. Nubuat yang diberikan kepada umat sebagai pengharapan, sebagai penghiburan ketika mereka nantinya tertawan atau ditawan di Babel. Ini nubuat ini diberikan 150 tahun genapi sesudah zaman Yesaya. Artinya Yesaya nubuatkan sekarang, baru tergenapi 150 tahun kemudian, bahwa mereka dibuang, ditawan ke Babel karena dosa, tapi Tuhan memulihkan kembali mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi, karena umat Tuhan, kita ini pribadi-pribadi yang bermartabat, yang diakui oleh Allah sendiri. Sehingga kalau ditanya who am I? Siapa? Kita adalah ciptaan. Ciptaan yang lebih bermartabat. Dimahkotai dengan kemuliaan. Dimahkotai dengan hormat. Oleh Allah sendiri. Sehingga saya pikir ini yang menjadi tanggung jawab kita untuk hidup sebagai orang yang mulia. Hidup sebagai orang yang terhormat.
Tentu kita tahu bersama bahwa wakil-wakil kita di sana itu orang-orang yang mulia ya. Kalau dipanggilnya kan yang mulia, gitu ya. Tetapi itu status atau kualitas hidup. Saya tidak memungkiri ada orang-orang yang betul-betul hidupnya mulia di sana. Tetapi saya pikir berdasarkan banyak survei, kebanyakan itu hanyalah sebuah status. Tapi itu bukanlah hidupnya. Buktinya apa? Tidak sedikit yang kemudian digelandang oleh KPK karena masalah korupsi atau masalah yang lain. Dan tindakan itu bukan perbuatan yang mulia, bukan perbuatan yang terhormat. Demikian juga kita dalam perjalanan, dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Saya pikir kita juga harus terus-menerus belajar untuk menempatkan diri sebagai pribadi yang mulia, yang terhormat. Suatu kali ada seorang jemaat bertanya sama saya begini, "Pak, bagaimana jikalau ada seseorang yang selalu buang muka sama saya, Pak?" Saya juga lama mikirnya, gimana dong? Saya hanya komen begini, itu berarti mukanya tidak berharga makanya dibuang. Jadi kasihani dia nggak tahu bahwa mukanya berharga. Doakan dia supaya dia bertobat, dia sadar bahwa dia itu berharga di hadapan Tuhan. Hanya itu, Pak. Iya, sudah. Emang saya ngomong apa? Mau hakimi dia? Kan gak bisa. Sehingga saya pikir, ya memang kita sebenarnya harus menempatkan diri sebagai pribadi yang mulia dan terhormat. Bukan karena kita gila-gila hormat, bukan. Tapi karena Allah itu menempatkan kita sebagai ciptaan yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga dengan demikian, biarlah kita yang adalah ciptaan yang hampir sama dengan Allah itu boleh berani berkata dalam kerendahan hati. Ketika kita bertanya atau ketika orang lain bertanya, siapakah kita? Kita bisa jawab dengan baik. Saya adalah pribadi yang berharga, bermartabat, lebih dari apapun. Karena Allah telah memahkotai saya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, siapakah kami? Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau pribadi yang luar biasa, menghargai kami, dan memberikan kepada kami martabat yang mulia dan terhormat. Biarlah kami Tuhan boleh semakin hari semakin berbenah diri. Dalam masa-masa Minggu Prapaskah ini, kami semakin menyadari siapa diri kami. Dan hidup kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk.
Dalam kesempatan pada saat ini, kami hendak bertanya, apakah ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali ikut beribadah di Gereja Kristus Petamburan? Jika ada, kami mohon untuk berdiri di tempat. Yang di atas, apakah ada? Tidak ada, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Mu dalam perjalanan hidup kami sampai hari ini. Sekalipun kami mengalami badai dalam kehidupan ini sebagai dampak dari pandemi, tapi cinta kasih Tuhan tetap teguh menopang kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, kekuatan kasih Tuhan akan terus bersama dengan kami di hari-hari yang akan datang. Kekuatan dari kasih Tuhan akan membentengi kami, akan memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru kepada kami, menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Bersurga kami setahun dengan jemaat, sekalipun mungkin mereka juga menghadapi masa-masa yang sulit. Ekonomi yang susah, pekerjaan, usaha, lalu juga tekanan psikis yang dihadapi saat ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan topang, Tuhan sertai. Sehingga apa yang boleh Tuhan percayakan itu ya Tuhan, boleh tetap kami syukuri. Karena kami tahu, sekalipun sedikit, tapi jika itu dalam Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi kami. Pada surga kami bersyukur untuk pelayan Tuhan percayakan kepada kami di gereja Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur untuk topangan-Mu sehingga semuanya bisa berjalan sekalipun tidak selancar di masa-masa yang lalu. Kami berdoa Tuhan untuk para rohaniwan, para penatua, para badan pengurus bagian-bagian, para aktivis, para anggota panitia Paskah secara khusus, dan seluruh kami anggota jemaat. Kami bersyukur Tuhan kami bisa bekerja sama, saling bahu-membahu, topang-menopang untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Gereja Kristus Petamburan. Secara khusus ketika kami memulai kembali kegiatan-kegiatan on-site, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong kami sekalian ya Tuhan untuk boleh bersama-sama mengambil bagian. Karena tidak ada yang terlalu hebat dan kuat di antara kami yang bisa mengerjakan semuanya. Semuanya kami kerjakan ketika kami bisa kemudian bekerja sama. Di sana akan berkat Tuhan itu mengalir dalam pelayanan kami. Tolong kami ya Tuhan dalam pelayanan ini. Demikian Tuhan, secara khusus kami berdoa pada hari ini untuk pelayanan majelis di bidang sarpras dan juga bidang persekutuan. Tuhan kiranya boleh menopang mereka dalam tugas-tugas pelayanan. Penatua bidang sarpras yang senantiasa memperhatikan sarana-prasarana gereja, yang mendukung seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan. Tuhan kiranya boleh memberkati mereka. Dan apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, Tuhan kiranya boleh memberkati. Sehingga ini boleh menjadi sarana yang baik bagi pertumbuhan iman kami bersama. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Demikian juga Tuhan untuk bidang persekutuan yang terus-menerus mempersiapkan, sehingga kebaktian demi kebaktian, kegiatan-kegiatan ibadah bisa berlangsung dengan baik. Tentu mereka juga banyak pergumulan, tapi kami tak meyakini cinta kasih Tuhan akan menopang, sehingga pelayanan-pelayanan yang besar itu bisa kemudian berlangsung dengan baik. Pada surga kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Mereka yang lemah tubuh karena usia yang sudah lanjut. Tuhan hiburkan hati mereka, tenangkan mereka. Apalagi mungkin di antara mereka saat ini bergumul bagaimana harus beribadah secara online, karena keterbatasan tidak memungkinkan mereka ke gereja atau anggota keluarga tidak mengizinkan karena banyak faktor. Tuhan tolong mereka di tengah-tengah pergumulan ini, dan gereja juga secara khusus bisa memfasilitasi sehingga mereka boleh tetap menikmati persekutuan bersama dengan umat Tuhan. Secara psikologis mereka tetap juga menikmati ibadah. Kami sekolah dari seragam tangan-Mu Tuhan, topang mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh, terlebih-lebih mereka yang menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID atau karena ada anggota keluarga yang positif COVID. Tuhan, biarlah Engkau sendiri boleh menolong mereka dalam masa-masa ini, boleh sungguh-sungguh Tuhan menjaga imunitas tubuh mereka, vitamin yang mereka konsumsi, kiranya Tuhan yang boleh memberkati. Sehingga itu boleh menolong, sehingga fisik mereka boleh dipulihkan sedikit demi sedikit. Kami serahkan tangan dalam masa-masa sekarang ini, tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan akan menopang kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang ulang tahun dari tanggal 6 Maret sampai tanggal 12 Maret.
Tuhan kasihanilah mereka, supaya mereka Tuhan boleh semakin hari semakin mengevaluasi diri mereka, semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Biarlah kiranya momentum ulang tahun ini membuat mereka ya Tuhan semakin menghayati akan siapa diri mereka di depan Tuhan. Dengan itu mereka boleh membangun komitmen yang baru dalam waktu-waktu yang masih Tuhan percayakan, supaya Tuhan mereka semakin dekat kepada Tuhan. Kami selalu dengan untuk bangsa negara kami bersyukur topangan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih untuk pemimpin kami, secara khusus untuk Presiden Joko Widodo. Dalam banyak hal dia bisa mengambil keputusan-keputusan strategis. Kami terus topang dia dalam doa. Tuhan tambah-tambahkan dia hikmat, tambah-tambahkan dia pengertian ya Tuhan. Dan Kau tambah-tambahkan juga orang-orang di sekelilingnya Tuhan yang bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan ketika mengambil keputusan. Sehingga Tuhan setiap keputusan diambil sungguh-sungguh mempertimbangkan banyak hal di tengah-tengah bangsa yang sangat majemuk ini. Kami sangat denganmu juga untuk TNI Polri yang bersama-sama menjaga kesatuan NKRI. Tolonglah mereka Tuhan dalam masa-masa sekarang ini. Demikian juga Tuhan kami sangat denganmu segala usaha dilakukan pemerintah dalam pemulihan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi. Tuhan campur tangan. Tidak mudah bagi mereka, tapi Tuhan akan menolong. Demikian juga Tuhan untuk konflik yang terjadi saat ini antara Rusia yang melakukan invasi atau agresi militer ke Ukraina. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam masa-masa sekarang ini, supaya mereka boleh belajar menahan diri, merendahkan diri, menekan egonya masing-masing. Mereka mau bersedia untuk duduk bersama di meja perundingan dan mementingkan kepentingan dua bangsa ini, bahkan kepentingan masyarakat di seluruh dunia. Kami sangat dengan dalam masa-masa yang sulit saat ini. Tuhan bekerja. Kami yakin tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhanlah yang berkarya untuk bangsa ini, untuk kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mengendalikan, Tuhan mengatur segala sesuatunya. Pada surga inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Untuk persembahan mulai minggu ini, kami akan kembalikan seperti masa sebelum pandemi, di mana akan tersedia 2 kotak untuk bisa dimasukkan amplop persembahan ke dalam kotak tersebut. Di mana pada minggu pertama ini 2 kotak tersebut adalah 1 kotak untuk persekutuan dan 1 kotak lagi untuk sarpras. Sedangkan untuk alur persembahan seperti biasa, mulai dari sebelah kiri nanti akan kembali di jalur tengah. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita memberikan persembahan dengan menaikkan nyanyian persembahan Nafiri Rohani nomor 245. Hitung berkat Tuhan. Bila kehidupan dilanda badai, saat kau kira segalanya lenyap, hitunglah berkat-Mu satu persatu. Pasti engkau heran akan berkat-Nya. Hitung berkat satu persatu. Lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu. Kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Bila kau lihat orang yang berharta, ingat janji
tersedia bagimu. Hitung berkat satu persatu, lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu, kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Saat hidup penuh dengan kemelut, janganlah kau takut, Dia penolongmu. Hitunglah berkat-Mu, Malak menjaga dan menolong hingga akhir hidupmu. Hitung berkat satu persatu, lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu, kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami, puji syukur Tuhan atas segala kebaikan dan berkat yang sudah boleh kami rasakan di dalam setiap detik-detik kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berdiri di tempat ini, kami ingin menyerahkan persembahan yang boleh kami serahkan sebagai persembahan kami untuk boleh kiranya bisa berguna untuk pelayanan di tempat ini, Tuhan. Kalau pada saat ini pelayanan di tempat ini kami percayakan kepada pengurus di tempat ini, Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan hikmat supaya persembahan ini boleh digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan, terutama di minggu ini, Tuhan. Kami berikan untuk persekutuan dan pengembangan sarana dan prasarana di tempat ini. Kiranya Tuhan, persembahan ini juga tidak boleh berhenti di sini, Tuhan. Kami juga memberikan hidup kami sebagai persembahan juga untuk Engkau, Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami perbuat dan apa yang sudah kami lakukan ini, Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Dan terakhir kami mau serahkan persembahan dan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan jadilah saksinya yang setia. Kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, dan siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Mari kita menaikkan pujian pengutusan, memperkenankan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku ya Tuhan, gunakan tiap waktu
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku ya Tuhan, gunakan tiap waktu.